penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menjadi salah satu poin dalam PP Kesehatan yang memicu polemik di publik. Minimnya informasi detail, misalnya tentang siapa penyedia kontrasepsi, kemudian siapa saja yang bisa mendapatkannya, dan bagaimana mekanismenya, ini membuat perdebatan jadi memanas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lantas mengklarifikasi bahwa kontrasepsi hanya diberikan khusus bagi remaja yang sudah menikah. Tapi pernyataan Menkes ini belum meredakan protes nih dari kalangan yang kontra. Mereka mayoritas khawatir bahwa penyediaan kontrasepsi justru nantinya malah memfasilitasi hubungan seksual di luar pernikahan di kalangan anak muda. Perdebatan ini menguak kembali pekerjaan rumah soal edukasi terkait kesehatan reproduksi untuk anak dan remaja, termasuk penggunaan kontrasepsi. Bagi kalangan pegiat isu kesehatan, penyediaan alat kontrasepsi untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah penyakit menular seksual dan juga HIV. Lalu bagaimana polemik ini mesti disikapi dan seperti apa solusinya? Kita akan perbincangkan bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dan juga bersama dengan Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan Nanda Dwinta. Selamat pagi Pak Syahril, selamat pagi Bu Nanda. Pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat juga Pak Syahril dan juga Bu Nanda serta pendengar. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Sekarang kita ke Bu Nanda dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Ini YKP ya Bu ya, adalah organisasi yang memang aktif di lapangan, melakukan promosi dan juga edukasi soal kesehatan reproduksi remaja. Seperti apa Anda menanggapi poin soal penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja ini? Dan juga tanggapan bahwa dari Kemenkes tadi ya menyebut remaja yang mengaksesnya adalah yang sudah menikah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Syahril ya, boleh ditanggapi, silakan. Ya baik, terima kasih Mbak Nomi. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa juga, selamat pagi Pak Syahril. Ya, selamat pagi Mbak. Baik, merespon pertanyaan Mbak Nomi tadi, sebelumnya ingin mengapresiasi juga sih kepada Kementerian Kesehatan yang sudah menerjemahkan ya, menurunkan dari Undang-Undang Kesehatan. Saat ini kita sudah punya peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan tersebut, PP nomor 28 tahun 2024 yang disampaikan Pak Syahril itu lebih detail lagi mengatur aturan-aturan umum yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan. Nah, merespon soal kontrasepsi remaja ini juga GKP sebelumnya beberapa hari yang lalu kita sudah mengeluarkan rilis juga gitu bahwa tidak dibaca, kami sejalan ya dengan Pak Syahril tadi sampaikan bahwa jangan diartikan setengah saja gitu ya, pemahaman bahwa ini soal memberikan kontrasepsi pada remaja sampai titik situ. Bahwa di dalam kesehatan itu ada tahapannya Mbak, ada tahapan yang diperkuat adalah, itu juga sudah disebutkan sebetulnya di dalam Undang-Undang Kesehatan ya, disebutkan ada upaya promotif, upaya kuratif, preventif gitu. Jadi harus memang diperkuat dengan edukasi, sosialisasi gitu, dan upaya pencegahan agar remaja ini tidak mengalami resiko di dalam kesehatan reproduksi gitu ya. Misalnya kehamilan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang beresiko, itu penting gitu. Artinya jangan sampai dua hal antara informasi dan layanan ini nggak nyambung gitu loh. Seharusnya di tengah situasi saat ini ya, baik gempuran informasi yang kadang nggak bisa kita bendung gitu ya, teknologi digital juga, harusnya itu diperkuat gitu. Sudah betul langkah dari Kementerian Kesehatan memperkuat baik dari informasi dan juga dari aspek layanan. Yang mana kita, masyarakat sipil juga sebaiknya harus mendukung langkah ini gitu, dan bersama-sama mengawal agar baik pemberian informasinya itu jelas gitu ya, tidak dipahami setengah-setengah gitu ya, tidak disalahartikan, tetapi juga dalam aspek pelayanan dia juga ada tata caranya Mbak, artinya diberikan sesuai dengan kalau di bawah itu ada pendampingan, ada konseling, dan indikasi yang dibutuhkan oleh si remaja itu, indikasi kesehatan di mana itu tenaga kesehatan itu bisa melihat indikasi-indikasi kebutuhan kesehatan itu gitu. Tapi yang paling penting tadi kalau dari kami melihat bahwa edukasi, sosialisasi, pencegahan resiko-resiko di dalam kesehatan reproduksi itu penting diketahui oleh publik, termasuk anak-anak muda. Jadi saat ini kan situasinya masih ada ya, kalau kita, pengalaman kami di sekolah gitu, masih ada yang menolak atau
merasa ini nggak penting informasinya. Sebenarnya belajar kesehatan reproduksi itu bukan belajar yang sering dianggap tabu gitu ya atau Ya. sensitif, tetapi itu belajar bahwa bagaimana kita tahu resiko-resikonya sehingga kita juga bisa mencegah atau membuat keputusan yang terbaik untuk diri kita. Ya. Kurang lebih itu sih. Jadi memang masyarakat yang harus pahami PP Kesehatan ini secara keseluruhan ya, dan nggak setengah-setengah atau sepotong-sepotong. Tapi kalau kita balik lagi nih Bu Nanda dan juga Pak Syahril, kalau secara keseluruhan, seperti apa Anda berdua melihat dari PP Kesehatan pasal 103 ini soal upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja ini? Apakah memang sudah cukup memberi perlindungan pada remaja dan pelajar? Boleh disampaikan dulu pendapatnya dari Bu Nanda, silakan. Baik, kalau menurut kami sih harus didasari data ya Mbak. Saya kita nggak bisa bilang cukup atau tidak, tapi kita harus punya data bagaimana situasi sebelum layanan ini atau implementasi PP ini saat ini seperti apa, situasi di teman-teman di usia sekolah dan remaja, dan juga nanti kita akan butuh data setelah implementasi dari PP ini gitu. Jadi dasarnya cukup nggak cukup tuh harus basisnya harus data ya. Menurut saya kita harus punya data deh sebelum dan setelah pelaksanaan pelayanan implementasi dari PP ini. Nah dari situ kita akan melihat indikatornya adalah apakah remaja sudah merasa cukup atau belum dari pelayanan kesehatan yang diberikan. Ya. Saya pikir itu lebih baik gitu. Jadi akan dilihat setelah pengimplementasian ini dilakukan begitu ya, Bu Nanda? Harus ada datanya ya, kita harus lakukan itu. Oke, baik. Kalau kita ke Bu Nanda kembali ya, dalam pandangan dari YKP sendiri, Yayasan Kesehatan Perempuan, seperti apa edukasi dan juga promosi kesehatan reproduksi pada remaja yang sudah berjalan saat ini? Kalau kami melihatnya sebenarnya harus bisa memperluas cakupannya sih Mbak gitu ya. Artinya rujukan kalau secara materi tadi yang disampaikan Pak Syahril memang akan melibatkan banyak pihak gitu. Bahkan karena di dalam pendidikan kesehatan reproduksi ini dia erat dengan pemahaman nilai-nilai gitu ya. Jadi tetapi kembali lagi bahwa dari aspek kesehatan itu seharusnya tidak menghambat seseorang untuk mengakses layanan kesehatan yang dia perlukan. Itu kan juga bagian dari pemenuhan haknya ya. Sehingga idealnya itu bagaimana kita bisa merumuskan secara bersama-sama secara hak individu itu terpenuhi ya, tidak ada artinya dalam tanda kutip tidak ada pembatasan gitu ya yang hanya karena asumsi atau alasan atau misalnya pemahaman budaya yang sempit gitu ya. Itu sehingga membatasi seseorang untuk mengakses layanannya. Nah, di dalam pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja juga akan disesuaikan dengan tingkatan usianya sebaiknya, gitu ya. Jadi kebutuhan di usia itu apakah mengenali organnya, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan gitu. Tapi itu rujukannya ada sih Mbak, ada WHO, ada IPPF gitu ya, Planned Internasional itu. Itu bisa menjadi sebenarnya itu juga kita lihat menjadi sebuah rujukan gitu. Jadi dasarnya adalah tingkatan usia dan kebutuhan pada tingkatan usia tersebut itu seperti apa. Apakah misalnya pada anak-anak itu mengenali dulu deh organ yang ada di tubuhnya, mata, hidung, telinga gitu ya. Kemudian nanti pada tingkatan SMP dia memahami ini udah perubahan dari anak-anak ke remaja. Ya, jadi paham soal perubahan di dirinya, paham soal pubertas gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah tidak menjadikan organ itu sebagai bahan ejekan. Kalau kita mengedukasi itu ya, mereka menyebutkan organ reproduksinya itu sama pentingnya dengan organ-organ lain di tubuhnya. Misalnya menyebutkan tangan, hidung, mata. Mereka bisa menyebutkan, maaf ya, saya nggak tahu bisa nggak saya sebutkan di ruang publik gitu. Tetapi itu hal tabu yang kita bilang itu sama pentingnya dengan organ tubuh lainmu yang harus dijaga, dibersihkan dan dirawat. Hanya kamu yang boleh merasa aman ya Pak ya. Itu yang paling penting. Jadi jangan khawatir bahwa pendidikan HKSR itu akan sangat melihat kebutuhan dan tingkatan usia tadi gitu, Mbak, apa yang diperlukan. Jadi belum saatnya belajar proses kehamilan misal. Itu bukan diberikan di tingkatan
ada metodenya lah ya, ada metode dan cara mengkomunikasikannya gitu sih yang paling penting gitu Mbak. Oke, baik. Silakan Bu Nanda. Ya. Iya, artinya orang dewasa juga harus punya pengetahuan, kemampuan dan mengkomunikasikan isu ini gitu. Jadi kita tidak bisa hanya menyerah apa ya, biarkan mereka memahami, tetapi karena dimulai di dalam rumah juga itu sesuatu yang baik gitu ya. Maka orang tua atau orang dewasa itu harus punya pengetahuan dan berpikiran terbuka bahwa situasi saat ini tuh mendiskusikan hal ini, mengkomunikasikan hal ini memang butuh keterampilan, tapi bisa dicari tahu ya. Artinya dia tidak semata akan menjawab kayak mungkin orang tua kita zaman dulu, ngapain sih nanya-nanya kayak gini. Ya, Itu ya. udah nggak bisa, tetapi kita harus bisa menyampaikan secara Baik. secara tepat ya, sesuai kebutuhan di usia itu. Maka orang tua itu juga harus mau belajar keterampilan atau pengetahuan KSPRO ini dan bagaimana mengkomunikasikannya dengan anak atau remaja gitu sih. Jadi sang anak juga punya pedoman ya dari rumah. Tadi Pak Syahril dan juga Bu Nanda sudah menyampaikan ya bagaimana pengimplementasiannya kepada remaja korban KBGO dan juga KS. Nah ini kalau promosi dan edukasi bagi remaja yang berkebutuhan khusus itu seperti apa Pak Syahril dan juga Bu Nanda? Ya saya rasa apa yang kita sampaikan ini kan sebenarnya aspeknya adalah aspek inklusif ya. Artinya tidak hanya dibatasi gitu atau tidak bisa diakses oleh teman-teman disabilitas dalam hal ini gitu, bahwa dia didorong bahwa baik layanan dan informasi itu harus bisa diakses secara inklusif gitu oleh teman-teman sesuai dengan kebutuhannya gitu dalam hal ini disabilitas. Maka penguatan dari promotif itu tetap sama Mbak diberikan, tetapi untuk teman-teman disabilitas mungkin ada metode dan cara tertentu ya yang seharusnya bukan aksesnya yang dibatasi, tapi hambatan mereka untuk mengakses itu yang kita harus bantu gitu supaya mereka bisa mengakses. Misalnya teman-teman butuh audio, mungkin beberapa tadi yang Pak Sarif akan keluarkan dari Kemenkes itu juga bisa diakses secara audiobook misalnya, atau dalam metode-metode lain gitu, video seperti itu yang yang juga diperlukan. Jadi bukan kita hambat aksesnya, tetapi kita hambat batasannya. Yang kita atasi hambatan teman-teman ini untuk mengakses gitu. Jadi kita buka mereka untuk bisa mengakses baik informasi dan pelayanan kesehatan. Itu sih yang paling penting, bahwa semangat inklusif itu tadi di awal sudah kita sampaikan, ini harus bisa diakses oleh tadi siklus hidup, perempuan, laki-laki, bahkan teman-teman yang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Mungkin dari Bu Nanda, apakah ada pengalaman begitu di YKP sendiri ya, di lapangan bertemu kasus KSPRO untuk orang berkebutuhan khusus? Kalau memang ada, boleh diceritakan singkat saja Bu Nanda, untuk jadi sharing bersama. Teman kita itu gini ya, kebanyakan itu adalah salah paham memahami bahwa teman-teman disabilitasnya aseksual gitu loh. Sering dianggap begitu, padahal mereka itu juga punya perasaan dan kebutuhan ke sana. Jadi informasinya harus diberikan. Jadi jangan dianggap emang bisa ya teman-teman disabilitas. Itu pemahaman yang sangat-sangat keliru. Justru mereka membutuhkan informasi ini supaya mereka bahkan nanti dengan para pendampingnya juga harus diedukasi gitu ya, bahwa jadi jangan dijadikan mereka disabilitas nggak ngerti kok ini, atau sering dianggap bahwa mereka itu ya itu tadi aseksual gitu, bukan manusia seksual gitu. Itu yang dianggap nggak cakap membuat keputusan, itu yang banyak keliru. Maka yang kita dorong adalah pemahaman bahwa mereka tuh berhak untuk dapat informasi ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka tahu mereka sudah mengalami pubertas, ini yang dimaksud dengan menstruasi gitu. Kalau laki-laki mungkin mengalami mimpi basah. Jadi jangan dianggap bahwa ini menyusahkan, terus di dalam keluarga sudahlah dianggap aib gitu ya, atau hal yang buruk, sehingga akses mereka itu jadi terhambat. Itu pemahaman yang sering sekali kita temui. Jadi orang tuanya seperti nggak tahu ini mesti apa ya, kok bisa ya anak saya melakukan mereka punya hak yang sama ya Bu Nanda ya. Iya gitu. Itu jadi sebenarnya sama gitu Mbak, harus diberikan sama baik informasi dan pelayanannya. Tapi yang kita hilangkan hambatan mereka itu yang harus kita
mulai ya kita sadari dan kita berikan. Oke, baik, terakhir mungkin dari Bu Nanda dan juga Pak Syahril ya, bisa disampaikan pesan untuk masyarakat dalam melihat polemik tentang alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah ini. Silakan mulai dari Bu Nanda dulu, ditutup oleh Pak Syahril. Masing-masing 1 menit. Silakan Bu Nanda. Kita harus memahami bahwa kontrasepsi itu adalah bagian dari pelayanan kesehatan ya. Dia mengupayakan kesehatan untuk semua pihak. Tadi kalau siklus hidup, baik perempuan dan laki-laki gitu. Cita-cita atau semangat di dalam kontrasepsi, layanan kontrasepsi adalah pemenuhan kesehatan. Jadi kita harus menggali dan melihat secara utuh gitu ya, apa yang tercantum di dalam kebijakan dan mana hal-hal yang perlu kita kritisi atau kita kawal untuk memberi penguatan pada aspek layanan. Jadi jangan sudah tidak ada informasi, tidak ada layanan, itu justru semakin menjerumuskan masyarakat ke dalam risiko-risiko lainnya gitu. Tapi justru yang sudah ada ini perlu kita perkuat, kita perbaiki gitu ya semangatnya supaya akses informasinya baik, kemudian akses layanannya juga baik. Nah, itu juga bagian dari hak bahwa dalam kontrasepsi itu perempuan bisa artinya dia bisa menentukan apa yang terbaik untuk dirinya ya. Jadi perempuan itu harus juga diberikan ruang untuk memutuskan, membuat keputusan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau dibicara remaja ya sesuai kebutuhan remaja dan pendampingan dan ada tahapan-tahapan tadi ya Mbak. Yeah. Saya rasa kemudian yang terakhir adalah mendorong agar ada pelibatan masyarakat sih. Yeah. Supaya bisa memberikan pandangannya dan pengalamannya di lapangan untuk bisa dicari solusi bersama. Jadi baik teman-teman yang pro atau teman-teman yang kontra itu kita bisa mencari jalan keluar bersama gitu karena permasalahannya nyata ada kan di depan kita, nggak bisa kita tutup mata gitu dan nggak bisa satu pihak aja yang bekerja. Ini harus sinergi baik pemerintah dan masyarakat sipil dan pihak-pihak lain yang terkait itu harus memulai sinergi untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Pak Muhammad Syahril, juri bicara Kementerian Kesehatan, dan juga Bu Nanda Dwinta, Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan, untuk waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita menjernihkan polemik alat kontrasepsi bagi remaja.